Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 26 September 2025. Kita mau bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit." Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, waktu saya kecil, momen quality time di dalam keluarga istimewa terjadi ketika kita nonton acara kuis bersama. Semua acara kuis kita tonton bareng-bareng. Karena keluarga kami jiwanya kompetitif sekali ketika mau ikut-ikutan menjawab kuis-kuis itu. Ada satu kuis ya, judul kuisnya adalah Siapa Dia. Sampai jinglenya saya hafal. Lenggang mengorek hati serentak. Hei hei siapa dia? Bolehkah aku melihat sari wajahmu? Hei hei siapa dia? Kuis ini istimewa karena ada orang di dalam kotak di balik tirai dan orang itu harus ditebak melalui pertanyaan-pertanyaan dan orang yang di balik tirai hanya menjawab iya ataupun tidak saja. Dan orang akan mengidentifikasi dari kriteria-kriteria, dari ciri-ciri yang sudah ditanyakan dan dijawab. Orang mengidentifikasi siapa dia yang ada di balik layar itu. Kuis ini istimewa menghantar permenungan kita hari ini. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Berita heboh dari orang banyak tentang Yesus membuat Yesus bertanya kepada para muridnya. Kata orang, "Siapa sih aku ini?" Dan para murid yang mendengar kasakusuk berita dari banyak orang mengatakan, "Kata orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah salah seorang dari nabi zaman dahulu yang telah bangkit." Pertanyaan awal kata orang kini menjadi pertanyaan yang lebih mendalam dan personal. Yesus kembali bertanya, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Bukan lagi kata orang, tetapi menurutmu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, "Engkaulah Kristus dari Allah." Jika kita cermati jawaban para murid yang mewakili orang banyak, menyamakan Yesus dengan para nabi, utusan Allah untuk menyampaikan wahyu Allah. Namun jawaban Petrus mewakili para murid menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias, yakni yang diurapi Allah untuk menyelamatkan manusia. Mengapa Yesus kok melarang keras para muridnya untuk memberitakan identitas dirinya kepada siapapun? Yesus bukan hanya melarang para muridnya untuk memberitahukan identitas dirinya yang sejati. Dalam kesempatan lain,
Ketika roh jahat mengakui siapa dirinya, ketika ia menyembuhkan orang, maka Yesus juga melarang roh-roh jahat itu untuk memberitakan siapa dirinya. Tujuannya adalah agar orang jangan salah mengerti akan kemesiasan Yesus. Maka di akhir firman Yesus bersabda, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua dan para imam kepala, juga para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Inilah identitas Mesias Yesus. Mesias yang menderita untuk menyelamatkan kita. Mungkin kalau kemesiasan Yesus diwartakan, orang banyak gak akan mengerti. Kok Mesias harus menderita? Menyelamatkan negeri ini seharusnya dengan angkat senjata melawan antek-antek Romawi. Tetapi kemesiasan Yesus justru dengan wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan. Maka dalam momen-momen katekumen, saya selalu bertanya kepada para katekumen dalam wawancara akhir. Siapa Yesus bagimu? Bukan siapa Yesus kata guru agama. Bukan siapa Yesus kata saya. Saya selalu bertanya, siapa Yesus bagi dirimu? Karena jawaban siapa Yesus secara personal, secara pribadi akan membuat iman kita diteguhkan, akan membuat iman kita semakin berakar, bertumbuh untuk mengandalkan dan meyakini Yesus sebagai juru selamat kita, Yesus sebagai penebus, Yesus sebagai Tuhan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.